Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar orang yang curhat, juga orang yang konsultasi tentang anaknya yang begitu nakal, sulit diatur, dan sebagainya. Juga tentang suaminya yang egois, yang tidak pernah mikirin rumah, tidak pernah memperhatikan, macam-macam. Juga tentang istri yang taunya cuman kuliner, shopping, anak tidak diurus, rumah tidak diurus, cerewetnya minta ampun, macam-macam. Juga tentang tentang bos yang sungguh-sungguh nggak manusiawi, macam-macam lah. Dan ada orang yang sungguh-sungguh tidak bisa hidup dengan mertua, dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, dan banyak orang lain. Saya membayangkan bahwa kemungkinan besar orang itu membutuhkan saat sendiri. Kalau saja kita itu bisa sendirian seharian penuh, tidak ketemu siapa-siapa, di dalam kamar, duduk saja, tidak melakukan apa-apa, khusus untuk satu hari, kemudian kita akan mengerti gerakan-gerakan hati kita. Apa yang muncul di hati kita, apa yang muncul di perasaan kita, apa yang muncul di pikiran kita. Semuanya akan muncul. Kalau kita bisa tenang, mengenali diri sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, gerakan batin sendiri, maka dengan orang lain juga akan tenang. Karena kita tenang. Dan ketika kita sendirian, ternyata banyak sekali pikiran yang muncul, perasaan yang muncul. Dan rupanya ketika kita gelisah, dengan orang lain juga kita gelisah. Maka sebetulnya persoalan utama itu tidak ada di luar sana. Tidak ada pada pasangan, tidak ada pada anak, tidak ada pada bos, tidak ada pada siapa saja. Karena bisa saja kita di tempat yang sejuk atau ber-AC, tapi kita merasa panas kalau hati kita itu panas. Maaf. Berarti sebetulnya yang lebih menentukan yang ada di dalam. Maka latihan untuk sendiri dan mengenali gerakan-gerakan batin, gerakan-gerakan pikiran itu sangat penting. Karena kemudian kita bisa mengendalikan perasaan, kita bisa mengendalikan respon kita. Kalau Anda sudah tidak terbiasa emosional, untuk menjadi emosional juga sulit. Dan kalau tidak siap juga tidak bisa, kan harus siap. Misalnya orang lagi tenang-tenang, kemudian diganggu supaya marah, ayo marah. Dengan segala, ayolah marahlah, ya nggak bisa. Kalau toh dia mulai terganggu, dia lebih baik pergi. Karena dia tidak siap untuk marah. Karena itu, seringkali kita kurang sadar bahwa gerakan hati, gerakan pikiran, itulah yang menentukan kita ketika kita bereaksi dengan orang lain. Karena bisa saja panas hari yang sama, bagi orang lain menyenangkan, bagi yang lainnya lagi membuat pusing. Hari yang sama, tergantung reaksi kita. Maka kita perlu mempunyai waktu sendiri, karena kita jarang. Itu mewah sekali. Kita selalu ke arah keluar terus. Sejak bangun pagi, kita sudah memikirkan yang di luar kita. Perlu sekali-sekali, perlu waktu untuk sendirian. Mengenali gerakan batin kita sendiri, mengenali gerakan pikiran kita sendiri. Dan kita perlu kemudian sadar dan menerima dan memeluknya. Kalau lagi pikiran gelisah, disadari saja. Dan kemudian kita menenangkan diri kita sendiri.
Kalau kita bisa tenang ketika kita sendirian, kita juga bisa tenang ketika bersama orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain. Tetapi kalau sendirian saja, tidak tenang, berarti yang menyebabkan bukan orang lain lah, sendirian kok. Tidak ada mertua, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada istri, sendirian, dan Anda tetap tidak tenang, berarti sebabnya bukan mertua, bukan pasangan, bukan anak. Kalau ketemu anak, ketemu pasangan, ketemu mertua, lalu kemudian mertuanya menjengkelkan, anaknya nakal, suaminya egois, kemudian saya menjadi gelisah, saya menjadi marah, wajar. Lah kalau sendirian, 1 jam atau seharian sendirian, dan tetap gelisah, tidak ketemu mertua, tidak ketemu pasangan, tidak ketemu anak, lah saya tetap gelisah, tetap marah, tetap kecewa. Lah siapa yang menyebabkan itu? Oh, tidak ketemu siapa-siapa. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba melihat diri kita dengan lebih jernih. Terutama apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan itu perlu waktu, perlu perhatian khusus, perlu kesadaran. Tidak bisa terjadi begitu saja. Orang sudah sering mengatakan dan kita sudah kenal dengan ungkapan bahwa ketika kita menunjuk orang lain, yang 3 itu mengarah kepada diri kita sendiri. Nah cobalah kalau begitu, untuk lebih mengenali diri, mengenali apa yang terjadi, proses batin, proses psikologis yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita tidak sadar loh, bahkan tidak tahu kalau saya itu punya masalah. Dan karena itu kemudian semua yang salah yang di luar kita. Karena kita jarang, terus terang, jarang duduk 1 jam tidak buat apa-apa. Apalagi duduk seharian, tidak buat apa-apa, jarang. Kalau Anda nyaman untuk hidup sendirian, Anda nyaman dengan orang lain. Tetapi kalau Anda tidak nyaman sendirian, Anda juga tidak akan nyaman dengan orang lain. Lah sendirian tanpa ketemu orang aja nggak nyaman. Kita diminta mengenali diri dan nyaman dengan diri sendiri. Ada kelebihannya, puji Tuhan. Ada kekurangannya, puji Tuhan. Kekurangan, berdosa juga tetap dicintai oleh Tuhan soalnya. Jadi nggak masalah. Relasi kita dengan Tuhan itu beyond baik, buruk, benar, salah. Baik dicintai, salah juga dicintai. Berdosa diampuni, apalagi tidak berdosa. Wah diampuni sekali, dicintai sekali. Karena kita diminta untuk menjadi bagian dan mensyukuri bahwa kita ini menjadi bagian Tuhan yang sangat dicintai Tuhan, menjadi bagian orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita hadir saja sudah merupakan berkat bagi kehidupan ini. Tetapi kita perlu mengenali diri sendiri dan nyaman dengan diri sendiri. Terutama karena kita tidak membutuhkan apa-apa. Semua sudah diberikan oleh Tuhan. Kesehatan, pikiran yang jernih, perasaan yang mampu berempati, dan penuh dengan cinta Tuhan. Kurang apa lagi? Tuhan selalu menemani kita, Immanuel. Tuhan selalu mencintai kita, mengampuni kita ketika kita berdosa. Semuanya sudah ada, cukup. Karena itu, kenapa tidak nyaman dengan diri sendiri? Nah, itu perlu diteliti, perlu diamati, perlu disadari. Kemudian kita bisa menyerahkan semua yang disadari itu. Karena ketika kita menyadarinya, sebetulnya kita sudah menguasai diri kita. Bukan kita yang dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh pikiran, dikuasai oleh banyak hal yang ada di luar kita. Dan itulah sebetulnya yang disebut dengan inner engineering. Mengatur, memanage, menata batin, proses psikologis yang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita cemas, gelisah, sebetulnya karena kita dikuasai oleh perasaan, dikuasai oleh pikiran. Kalau kita menguasainya, ya kita tidak cemas, tidak gelisah.
Bagaimana caranya? Salah satunya adalah mempercayakan segala perkara kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Banyak hal kita bisa percayakan kepada Tuhan dan kita tinggal mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak bisa mengerjakan apa yang memang kita tidak bisa, it's okay, it's fine. Tetapi tragedi kalau kita bisa melakukan tetapi tidak melakukannya. Itu artinya kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka kita perlu waktu untuk tenang, meneliti batin, mengamati proses psikologis, dan kemudian menyadari dan menerimanya. Nyaman dengan proses batin kita. Terutama karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.